Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di Jalan Bujana. Pada kesempatan ini, Ibu akan mengajak anak-anak untuk membahas soal-soal di buku PR Interaktif Intan Pariwara Matematika kelas 11B. Matematika wajib ya, ini masih berkaitan dengan bab 1 diagram pencar. Yang akan kita bahas adalah soal di latihan 2 nomor 1 sampai 2 halaman 11 sampai 12. Langsung saja kita menuju ke soal yang pertama. Nomor 1, 10 pegas diberi beban di bawahnya. Pertambahan panjang pegas ketika diberikan beban sebagai berikut. Ini ada 3 kolom ya. Yang pertama menunjukkan pegas sebanyak 10. Yang kedua itu kolom berat beban dalam kilogram ya. Yang ketiga kolom pertambahan panjang pegas ya. Ini semakin ini 06, 012, 019, 025, 031 dan seterusnya ya. Ini pertambahan pegasnya 0,25, 0,31 dan seterusnya. Pertanyaannya, yang A, gambarkan diagram pencar data tersebut. Yang B, bagaimana tren data pada diagram. Yang C, bagaimana korelasi antara pertambahan panjang pegas dan berat beban. Yang D, bagaimana pengaruh berat beban terhadap pertambahan panjang pegas. Penyelesaiannya kita gambarkan ya. Kita tentukan dulu variabel bebasnya, yaitu variabel X menyatakan berat beban ya. Sedangkan variabel terikatnya yaitu Y menyatakan pertambahan panjang pegas. Berarti ini variabel bebas, yang ini variabel terikat. Jika digambar ya 0,6 pasangannya 0,25 ya. Terus 0,12 pasangannya 0,31 ini ya di sini. Dan seterusnya ya, tinggal memasang-masangkan 0,29 pasangannya 0,4 ini ya. 0,29 di sini pasangannya 0,4. Nah, ini gambar diagram pencarnya. Selanjutnya yang B ya, perhatikan tren data pada diagram berikutnya. Kita tarik garis lurusnya ya, garis lurus thread seperti ini dari kiri bawah ke kanan atas ya. Bisa disimpulkan dari diagram terlihat penyebaran data mendekati garis lurus, sehingga tren data linier ya, karena berupa garis lurus maka tren datanya berupa linier. Untuk yang C, dari diagram terlihat arah garis naik dari kiri ke kanan ya, ini kiri terus naik ke kanan. Sehingga data pada diagram memiliki korelasi positif. Korelasi positif itu jika nilai X bertambah, maka nilai Y juga ikut bertambah. Untuk yang D, dari diagram terlihat makin meningkat nilai variabel X, makin meningkat nilai variabel Y dan sebaliknya ya. Dengan demikian, makin besar berat beban, makin panjang pertambahan panjang pegas dan makin kecil berat beban ya. Maka makin pendek pertambahan panjang pegas ya. Jadi bisa disimpulkan ya dari gambar ini, dari gambar diagramnya, pengaruh berat beban terhadap pertambahan panjang pegas adalah pertambahan berat beban dapat menambah perubahan panjang pegas dan sebaliknya ya. Sebaliknya itu jika berat bebannya berkurang maka panjang pegasnya juga ikut berkurang. Seperti itu anak-anak. Selanjutnya untuk soal nomor 2, data tentang waktu yang dihabiskan oleh 10 orang dalam sehari untuk menggunakan media sosial dan membaca buku ditunjukkan dalam tabel berikut. Ini namanya ya, nama orang yang membaca. Kolom kedua ini waktu menggunakan media sosial. Yang ketiga waktu membaca buku dalam jam ya, ini misalnya namanya A, waktu menggunakan media sosial 5 jam, waktu membacanya 2 jam dan seterusnya ya. Soalnya A, gambarkan diagram pencar data tersebut. Yang B, bagaimana tren data pada diagram. Yang C, bagaimana korelasi antara waktu untuk menggunakan media sosial dan membaca buku. Yang D, bagaimana pengaruh waktu menggunakan media sosial terhadap waktu membaca buku. Penyelesaiannya,
Kita tentukan variabel bebasnya yaitu variabel X, yaitu menyatakan waktu menggunakan media sosial. Ini adalah variabel bebasnya atau variabel X-nya. Variabel terikatnya yaitu Y menyatakan waktu membaca buku. Jika digambarkan ya, ini 52, ini 52 ini ya, 5 pasangannya 2. 5 pasangannya 1,5, ini 5 pasangannya 1,5 dan seterusnya ya, tinggal menghubungkan titik-titiknya. Selanjutnya yang B, perhatikan tren data pada diagram berikut, kita tarik garisnya ya. Set seperti ini ya, berarti mendekati garis lurus ya, ini jika ditarik garis. Dari diagram terlihat penyebaran data mendekati garis lurus sehingga tren data linier. Selanjutnya untuk yang C, dari diagram terlihat arah garis turun dari kiri ke kanan ya. Ini kiri terus turun ke kanan bawah. Sehingga data pada diagram memiliki korelasi negatif. Korelasi negatif itu jika X-nya bertambah, Y-nya berkurang seperti itu ya, dan sebaliknya. Yang D, dari diagram terlihat makin meningkat nilai variabel X, makin menurun nilai variabel Y, dan sebaliknya. Dengan demikian, makin banyak waktu untuk menggunakan media sosial, maka makin sedikit waktu untuk membaca buku ya, karena waktunya habis untuk bergerilya di media sosial, begitu ya. Sehingga jadi pengaruh waktu menggunakan media sosial terhadap waktu membaca buku adalah penambahan waktu menggunakan media sosial dapat mengurangi waktu membaca buku dan sebaliknya. Begitu anak-anak ya, kurang lebih penjelasan untuk latihan 2. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.